Oke, di video ini gue akan membahas pasukan TH15 yang gue gunakan untuk menyerang di mode ranked. Jadi langsung aja untuk pasukan yang gue gunakan itu adalah tentu saja Royal Ghost, Root Rider. Dan untuk link dari pasukannya ada di deskripsi video. Nah oke, jadi untuk pasukan ini itu bisa gue bilang adalah top 3 atau mungkin top 1 lah ya pasukan teratas di TH15 yang paling kuat. Dan yang paling penting juga untuk cara mainnya pun nggak yang terlalu susah gimana banget ya. Asalkan kalian sudah paham alur permainannya. Yaitu yang pertama kita akan bermain Royal Ghost, lalu setelah itu di recall, dan ya udah tinggal turunkan aja pasukan utamanya, yaitu Root Rider, maka base lawan seketika akan rata. Jadi langsung aja di sini gue akan mainkan untuk Royal Ghost-nya dari arah jam 6 sini. Oke, kita turunkan dulu Royal Champion-nya, dan karena masih belum ada pertahanan yang mengancam, jadi kita bisa tunda dulu untuk menurunkan Invisible mungkin sekarang karena udah di lock Inferno single target. Oke, kita tunggu dulu aja dia akan berjalan kemana. Oke, ke arah sana kita invis lagi. Nah mungkin ketika dia udah rada masuk ke tengah nanti bisa gua ulti ya, sekarang gua ulti karena di sini gue menggunakan ulti Royal Champion yang gesit supaya bisa mendapatkan banyak value dari bangunan di base lawan guys. Dan sini gue bisa dapetin monolith, wah itu bagus banget sih. Jadi untuk pasukan Root Rider gue itu setidaknya ya aman lah gitu. Oke, ini gue dapat apa lagi? X-Bow kah? Kayaknya bisa. Yap, aduh. Hampir meninggal loh. Oke, setelah itu langsung aja kita turunkan Root Rider ya kan, Golem S, Balon 3, Healer 4, 1 Mini Warden, 5 Valkyrie, dan mesin ini pelontar pasukan, dan Grand Warden. Oh ya, ini juga kasih poison, dan ini juga mungkin langsung aja kita turunkan Akar di sini, dan Hero Ratu dari arah sini ulti langsung, terus potong pakai Barbarian Super di sini, dan turunkan Raja, dan selesai untuk permainan pasukannya guys. Selebihnya sih ya tinggal ini aman. Oke. Sekarat banget ini untuk si Royal Champion gua. Ya ini CC-nya masih ada ya. Oke, mati. Nice. Dan udah guys. Selebihnya di sini kalian tinggal perhatikan aja pasukan kalian. Mungkin kalian bisa tentukan timing ulti dari Grand Warden-nya atau mungkin juga timing dari penurunan totem spell kalian gitu. Oh ya, dan sini juga kita bisa turunkan Hunter di belakang untuk mengincar hero lawan sini. Mungkin gue ulti lah ya untuk Grand Warden-nya. Dan selebihnya di sini kalian bisa bantu bersih-bersih bangunan dengan yang namanya itu adalah Barbarian Super guys. Contohnya di sini turunkan aja, dan di sini 1, sini 2. Terus ini juga ada Archer 2 dan Minion, dan selesai. Nah, jadi untuk pasukan ini tuh nggak yang terlalu ribet gimana banget lah ya untuk permainannya. Bisa gue bilang cuma terbagi menjadi 2 fase serangan, yaitu main Royal Ghost, setelah itu di recall, dan ya udah tinggal turunkan aja pasukan utamanya. Oke, kita lanjut lagi ke serangan berikutnya, dan kali ini ketemu TH15 yang cukup all max sepertinya. Karena untuk base yang pertama tadi mungkin masih agak sedikit prematur ya. Jadi kalau melihat tipe base kayak gini, kayaknya gue akan mainkan Royal Ghost dari arah jam 5 boleh sih, atau jam 6 ya. Boleh lah ya, dari arah jam 6. Harapannya sih dia ke arah jam 5 ya. Ya apakah bisa? Setelah ini dia ke Wizard Tower, ke Archer Tower, dan ke X-Bow, dan ke Bomb Tower harusnya. Nah setelah ke Bomb Tower ke Cannon, setelah ke Cannon ke Archer Tower. Harusnya ya. Kalau nggak ada Tesla, harusnya jalannya seperti itu. Di sini dia ke Cannon, iyap. Mungkin nanti habis ini bisa gue ulti aja. Dan ini gue invest, semoga dia ke dalam, ke tukang. Ya, enggak ya. Aduh, boros 1 invest. Yap, aduh ini kacau banget sih. Ini sih, kalau kalian main Royal Ghost ya, dan memakai ulti yang gesit itu guys, itu sebenarnya agak riskan loh. Kalau kalian nggak bisa mengetahui jalan dari Royal Champion kalian. Karena kan jalannya tuh cepat banget ya, jadi kadang tuh kita suka miss gitu untuk menurunkan spell Invisible-nya, yang dimana seringkali tuh banyak yang mati Royal Champion-nya pada akhirnya, karena untuk timing penurunan dari Invisible-nya itu entah telat ataupun ya nggak kena. Gitu guys. Oke, ini langsung aja gue turunkan Rajanya di arah sini, terus 2 ini, 3 sih. Terus tadi ada Golem S dari CC lawan, kayaknya nggak perlu poison ya.
Terus nih kita turunkan juga Royal Champion yang sebelumnya di sini. Kita mainkan Royal Ghost tadi, kita barengin lagi dengan pasukan utama. Dan sini kita bisa kasih akar. Terus di sini totem ya kan untuk mengalihkan si monolith dan juga Inferno single target di sini lumayan. Oh ya, ini juga Hunter kita turunkan. Dan aduh ya, gue telat nih untuk ulti Wardennya. Champion gue malah mati duluan. Ya udahlah, ini harusnya sih masih tetap rata karena jalannya udah cukup bagus sih bisa gue bilang. Oke, habis ini kita ulti Grand Warden, yap. Dan selebihnya tinggal bersih-bersih bangunan, tapi mungkin ini gue ulti dulu rajanya. Dan sini kita kasih Barbarian Super dan satu totem kita simpan dulu lah ya. Nanti ketika Inferno single targetnya ini mengancam pasukan utama gue bisa turunkan. Yap, bisa kita turunkan. Dan lagi-lagi rata dengan cukup gampangnya guys. Jadi ini simpelnya ya, kalau kalian mau tahu alur permainannya, kita mainkan Royal Ghost ya kan, terus kita tarik nih gitu. Ini anggaplah udah hancur gitu. Jadi untuk pasukan utama kita itu jalannya kayak gini doang, nah set gitu ya kan, dan sampai pada akhirnya di titik sini. Dan oh ya, untuk hero raja juga jangan lupa kalian tugaskan di area pinggiran base lawan kayak gini untuk menyisir area luar supaya pasukan utama kita, entah itu root ridernya ataupun juga hero ratu kita, itu beneran bisa fokus di dalam base aja guys. Jadi dia tuh nggak yang keluar-keluar base lah, yang pada akhirnya jalannya tuh akan jelek kalau pasukan kalian tuh banyak yang mencar ke luar base. Nah, jadi itulah pentingnya tugas dari si hero raja di luar base. Oke, kita lanjut lagi ke serangan berikutnya, dan kali ini kita mau tipe base simetris, tapi kayaknya agak sedikit dikombinasikan dengan tipe ring base, karena di sini untuk area pusat base-nya agak sedikit terpisah dari area luar sini, dengan dipisah oleh area spasi kosong di sini, yang mana kalau kita tidak berhati-hati dengan tipe base seperti ini guys, itu ada potensi yang cukup tinggi untuk kita bisa mendapatkan 1 bintang. Jadi pemotongan bangunannya itu harus benar-benar diperhatikan. Dan sini gue akan mainkan dari arah jam 4 dengan tujuan sih ke arah jam 3 ya. Mungkin nih gue invest, semoga dia ke atas. Nah itu dia, karena gue pengen turunkan pasukan nanti dari arah sini, semoga bisa ke pusat base mengambil apapun yang ada di sini kayak monolith, terus juga ini ketapel dan tentunya TH juga, supaya bintang 3 bisa kita amankan. Kayak ini gue ulti aja hastenya, ini agak liar, nah kan. Aduh, meninggal ya. Aduh, gimana ya guys? Ya udahlah ya. Ini sih kalau kita tuh main haste ya, itu bener-bener harus fokus sih ke Royal Champion-nya. Oke, ini semoga masih tetap aman sih. Oke, healer, mini warden, 5 Valkyrie, terus mesin, Grand Warden, dan hero ratu dari sini ulti langsung. Yap, oh ini ada CC-nya, kita kasih poison. Dan hero raja mungkin langsung dari sini nih kita potong. Terus kita bukakan jalan di sini, semoga dia bisa masuk nanti. Oh ini mungkin perlu akar lah ya di area sini. Terus nih kita kasih totem di area monolithnya. Dan mungkin Grand Warden-nya gue ulti langsung aja lah ya, karena healer gue nih entah kenapa darahnya udah setengah daripada mati semua ya kan. Juga Hunter di belakang gue lupa. Kayak ini hero rajanya mungkin gue ulti aja buat motong bangunan di area sini. Jadi untuk pasukan gue yang di tengah ini beneran bisa fokus di tengah aja guys. Jadi dia tuh nggak ada yang minggir-minggir ke sini gitu, karena udah dihabisi oleh si hero raja. Nih gue kasih totem lagi 1 ya kan. Oke, untungnya sih di sini masih tetap rata ya. Walaupun untuk Royal Champion gue nih mati di sini, entah kenapa tadi ya. Kayaknya gue telat invisible sih. Oke, jujur sih ini serangannya agak berantakan ya. Gara-gara Royal Champion gua mati tadi. Oke, kita lanjut lagi ke serangan berikutnya di sini. Dan ini base sih agak berpotensi ada bangunan yang tertinggal, yaitu si Inferno-nya. Karena ditaruh di area spasi kosong kayak gini. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita incar di awal permainan lah ya. Tapi kayaknya gimana caranya supaya kita bisa ngincar Inferno? Mungkin gue harus main invisible sih. Kayak gue turunkan dari area sini. Terus nanti kita invest mungkin bangunan di area sini perlu nggak ya? Kayaknya enggak sih. Oh ya, ternyata masih bisa masuk dia. Kirain tadi gue harus 1 invisible dulu di area sini. Ternyata masih aman. Kita invest. Nah, ini mungkin kali ini gue harus sedikit lebih hati-hati sih untuk ulti dari ininya.
Lah dia balik lagi. Kayak mungkin habis ini bisa gua ulti. Harusnya ini aman sih, karena dia nggak terlalu banyak yang jalan-jalan. Oke. Semoga bisa dapat monolith dengan satu invisible terakhir. Yap, bisa dapat monolith. Dan kita recall. Oke, setelah itu gue mainkan untuk pasukan utamanya dari arah jam 7, 8. Boleh? Kayaknya dari sini langsung aja golem es, terus ini Root Rider, balon. Oke, dia pancing balon hitamnya. Turunkan semua pasukan, ya kan? Terus Hero Ratu dari arah sini langsung kita ulti. Dan Hero Raja kita tahan dulu sebentar. Oh, ini gue kasih poison dan RC juga kita turunkan lagi. Nah, untuk Hero Rajanya sih gue pengen masukkan ke sini ya. Kita potong dulu di sini, terus turunkan Hero Raja. Oke, ini mungkin kasih totem bisa sih di area sini. Oke, ini Hero Rajanya kita ulti. Nah, jadi pasukan kita langsung menuju ke TH, guys. Ini gue ada akar sih, yaudah gue turunkan sini aja. Dan ulti Warden. Dan di sini selebihnya tinggal bersih-bersih bangunan aja dengan pasukan Barbarian Super. Di sini kita bisa turunkan. Ini juga si Cannon dan lagi-lagi rata. Nah, oke, mungkin di sini untuk serangan terakhir gue akan coba serang di Clan War Liga lah ya. Karena di sini gue masih ada satu serangan. Ya, memang satu-satunya serangan sih kalau di Clan War Liga ya. Oke, base-nya seperti ini. Mungkin gue akan mainkan Royal Ghost dari arah jam sini lah ya, dari arah jam berapa ini? Jam 4. Nanti kita lihat untuk Royal Champion-nya mengarah ke arah mana. Kalau dia mengarah ke arah atas sini ya, gue akan turunkan pasukan utama dari arah sini guys, ke sana. Nah, tapi kalau dia ke arah jam 6 sini, gue bisa turunkan pasukan dari arah sini. Ya, kayak gitu aja sih. Oke, langsung aja kita turunkan Royal Champion-nya dari arah sini. Lalu kita tunggu dan melihat dia ke arah mana nanti jalannya. Tapi sih kalau prediksi gue dia akan ke arah atas ya harusnya. Aduh nih, belum apa-apa udah setengah aja nih darah Royal Champion gue guys. Ini sih panas banget sih kalau monolith udah kena Rage Tower. Itu gila sih, kalau kalian tuh turun invisible-nya telat ya, itu potensi Royal Champion kalian mati itu tinggi banget guys. Kayak bener dia ke arah atas. Ya gue pengennya sih tadi dia ke TH ya, tapi ya udahlah. Ini gue recall, oke. Jadi karena dia ke arah atas, seperti rencana awal kita turunkan dari arah atas Globe S, terus Root Rider, balon, healer, mini warden, dan 5 Valkyrie dari arah sini, terus mesin, Grand Warden. Dan untuk Hero Ratunya kita tahan bentar, mungkin sekarang ulti. Dan nih kita bisa ini dulu freeze dengan akar. Ya bukan freeze sih jatuhnya ya, dijerat gitu. Terus juga Hunter dan Hero Raja mungkin dari atas. Ini kita potong supaya Hero Rajanya beneran jalan di sini aja. Oke, ini kita bisa kasih totem sih di area sini. Dan ini CC lawan sebenarnya nggak terlalu menyusahkan sih. Cuma Golem S dan juga Minion Super. Mungkin ketika Town Hall-nya aktif, gua bisa ulti Warden. Tapi mungkin kita tunggu Town Hall-nya hancur lah ya. Supaya efek racunnya itu, oh nggak usah. Karena ada balon hitam, itu kalau gue nunggu lebih lama, healer gue yang ada habis guys. Oke, ini kita kasih totem lagi di area Inferno single target. Dan ya ini sebenarnya base yang gampang sih. Dan ya masih sama, sisanya kita tinggal bersih-bersih bangunan aja di sini dengan Barbarian Super. Dan yap, rata.